warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya melaksanakan tugas yaitu program dari guru penggerak tentang tugas program aksi nyata. Aksi nyata bahwa ilmu yang sudah saya pelajari di dalam program guru penggerak saya akan berbagi dengan rekan-rekan saya yang ada di SD tercinta ini. Di sini sebelum kita mulai untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari kita berdoa sejenak agar kegiatan hari ini dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini ketika pelaksanaan kita laksanakan, kita harus buat sebuah keyakinan dulu. Ada beberapa item keyakinan yang harus kita sepakati bersama. Ya. Saya mengharapkan kalau menurut ibu-ibu ataupun bapak itu agak kurang, boleh ibu dan bapak tambahkan. Di sini ketika pelaksanaan saya sangat mengharapkan rekan-rekan memiliki rasa saling menghargai. Sepakat? Yang kedua, ketika pelaksanaan saya mengharapkan apabila mengajukan pertanyaan raise hand dulu. Jangan nanti di sini bertanya, semua bertanya. Jadi yang jawab bingung, ya. Saling menghargai. Ketika mau bertanya, raise hand dulu. Kemudian, ketika nanti saatnya presentasi materi, saya tidak menuntut harus seperti di materi. Saya tidak mengharapkan presentasi dari ibu-ibu ataupun bapak harus seperti materi. Jangan. Saya mengharapkan pengembangan wawasan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Tidak terpatok di materi harus seperti yang materi yang saya kasih. Kalau bisa dikembangkan, dikembangkan. Siap? Siap. Terima kasih. Untuk tahap pertama, ini materi yang akan kita paparkan. Satu lagi, ini bukan apa-apa. Saya memulai ini bertahap. Tingkat pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir. Kalau seandainya perhatian ibu dan bapak buyar hilang, target kita terakhir tidak tercapai. Ya, yang kita harapkan target terakhir melalui proses tahap 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke tahap uji. Ada yang ingin bertanya? Tegang? Enggak usah tegang ya. Saya yakin di sini guru-guru hebat semua, guru-guru yang ada wawasan sangat tinggi Pak. Cuman belum rezeki mungkin Pak. Mungkin kalau seandainya ada program berikutnya, yakin orang ibu-ibu lulus. Kadang saya ada bilang, ya harus berpikiran positif. Jangan pernah menganggap saya ini gagal, saya nggak bisa. Salah. Anda mampu. Hari ini tidak lewat, tahap berikutnya uji lagi, gali lagi, insya Allah lewat. Pasti itu. Kita mulai. Pemaparan ini tentang budaya positif. Budaya positif ini berlaku untuk kita guru dan berlaku juga untuk anak-anak. Alangkah lebih bagusnya budaya positif ini dapat kita terima dulu, kita pahami dulu, kita praktekkan dulu, kemudian baru bisa kita terapkan sama anak-anak. Itu namanya satu pokok pembahasan yang menjiwai.
Setelah kita tahu, paham, kita lakukan, kita terapkan sama anak-anak. Insya Allah. Tapi nanti diuji coba dulu, dibayangkan dulu. Betul nggak ya? Saya tidak mau yang saya kasih tahu ini terima semua, jangan. Saya nggak mau seperti itu. Makanya saya mengharapkan sesuatu yang alami, yang betul-betul datangnya dari dalam pikiran Anda sendiri dan dalam hati Anda sendiri. Bukan sekedar ini pembahasan yang dikasih pemikir harus kita terapkan. Saya tidak mau. Ya, kalau bisa masuk ke pikiran dulu, masuk ke hati baru lakukan. Enggak diterima di pikiran, enggak diterima di hati, jangan lakukan. Ya, saya mengharapkan yang seperti itu. Kemudian di sini di dalam budaya positif ini ada yang namanya paradigma perubahan belajar. Perubahan paradigma belajar ini berlaku untuk guru dan berlaku juga untuk murid. Realita kehidupan kita sama, itu stimulus dasar, ya, pendapat dasar. Tapi setelah kita mempelajari teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Itu bisa kita buktikan. Kebutuhan ibu-ibu ini tidak sama semua. Sama juga dengan kebutuhan anak-anak. Kadang anak itu butuh kesenangan, butuh hiburan, butuh kasih sayang. Sama juga seperti kita. Kadang ada satu orang ataupun di antara kita ada yang butuh perhatian. Kalau istilah kita apa namanya? Cari muka. Itu butuh perhatian. Tidak salah. Tidak salah. Jangan menganggap itu hal yang salah. Tidak salah. Itu benar. Cuman ketika seseorang itu untuk melengkapi kebutuhan, kadang orang itu hilang kontrol. Jadi berbenturan dengan adab, aturan, sehingga itu dikatakan suatu perbuatan yang salah. Padahal tidak salah. Semua perbuatan itu benar. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Anak-anak kita suruh menggambar. Belum tentu semua anak-anak suka menggambar. Apakah yang tidak suka menggambar itu salah? Tidak. Tidak sah. Mungkin dia ada prestasi di nyanyi. Ya, sama juga kayak kita. Contoh lu. Ya, saya kadang orangnya saya jelek juga, tidak bagus-bagus lagi. Saya orangnya butuh, pengen dihargai. Tapi sampai sekarang terkadang dihargai itu susah. Kita buat baik begini salah, buat baik begitu salah, akhirnya nggak mau lagi berbuat baik. Itu sudah terbentur. Jadi akhirnya sikap saya dianggap salah. Saya pengen dihargai, kan ada cara. Cara yang terbaik yang saya lakukan masih dianggap salah. Akhirnya saya melawan, bentrok. Itu menjadi sebuah masalah. Nah, berikutnya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Memaksa. Lu galak upi, harus dua upi, lagi benar. Itu tidak etis. Salah, Hana. Tidak salah. Orang suka kopi wajar, hak dia. Ya, saya suka kopi, hak saya. Oh, saya tidak mau dibelikan kopi, saya nanti minum sendiri. Tidak salah. Yang mau minum air putih, tidak salah juga. Sama semua. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya harus mumpung. Minum, kemudian Hana galak kopi. Hanya lempaksa harus kopi. Itu salah berbenturan. Ketika saat berbenturan terjadi sebuah masalah. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ketika berbenturan monoker, yang akan timbul perilaku buruk. Ada keinginan untuk berontak. Ya, kalau dulu, kalau untuk pemikiran yang lama kita mengatakan itu sebuah kesalahan. Tapi untuk pemahaman teori kontrol, semua perilaku memiliki
tujuan. Kenapa saya berontak? Semua kegiatan yang saya lakukan untuk saya dihargai, ada benteng pemisah, mengkarat lu, susah lu. Jadi lu bentrok, berontak. Lu nak tujuan, bakal lu bentrok. Lu hanya dihargai. Segala cara upaya sudah saya lakukan. Yang kesalahan yang terjadi akibat berbenturan. Pada dasarnya tidak ada sebuah masalah. Dan yang ini semua pemaksaan pada saat bujukan gagal. Tanya ketika anak-anak kita ajak, nak tolong perhatikan penjelasan bapak ya. Dia asik main-main. Dan ketika bujukannya gagal, kita akan menganggap anak ini berbuat salah. Itu dulu. Tapi sekarang kita rubah pemikirannya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita ada kompromi. Apa mau? Ya, kamu pengen bagaimana? Terkadang tuh waktu tak bayang kali ni yo, yang pak ibu tak nak berat tak bersama. Kalau kita tidak memulai, yang sampai salah. Ini stimulus respon pendapat kita yang dulu, pemikiran kita yang seperti ini, kita akan beralih ke pemikiran ke teori kontrol ini, bahwa semua yang dilakukan itu ada tujuan dan ada manfaat bagi pribadi dia masing-masing. Dan jangan pernah mengatakan bahwa setiap manusia itu salah. Dia itu benar menurut pandangannya, kemudian salah menurut pandangan kita. Ya, tidak ada yang salah. Untuk sampai saat ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Belum. Oke, kalau belum, sekarang tegangkan. Coba angkat tangan 5. Tangan. Ya, 5. Oh, jari jahat. Jari 5. Kalau saya angkat seperti ini, hitungannya 1. 1, ya. 2, 3, 4, 5. Paham? Paham? 5. Jadi tadi kan mana tadi? Ya. 5, 6. Salah. 4, 3, 2, 1. Dah siap. Nah, coba lihat. Yang melakukan kesalahan ke depan. Siap? 1. Nah, 1. Oh, Pak Jan, kembali bentar. Pak Jan yang lihat. Padahal itu juga kalau dia salah nanti dia akan kasih. Ada. Pak Jan atau pimpinan. Pak Jan lihat ya, yang membuat kesalahan ya. Oh, udah coba tes Pak Jan. Tugas Bapak ingat yang melakukan kesalahan. Ya. 1, 2, 3. 1. Pak Jan, yang salah ke you? 4. 4. 4 kemana 4? Hitung dulu. 2, 6, 8, 10, 12.
5. Kalau ibu ngasih pena baru pesan teman nggak apa-apa ini dulu. Biar lebih akrab. Nah, Udah ada pasangan dah. sekarang Pegang. dari ibu sekarang ada nggak satu pertanyaan tentang pembahasan barusan? Satu pertanyaan. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu kasih pertanyaan. Kenapa yang mudah ibu? Ibu pilih kawan. Tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 2 ke 5. 12 bro. 12 bagi 5 berapa aja? Dua kelompok 3 orang kan? Jangan. Udah, nggak apa-apa. Pas. Ibu mau satu kelompok mabuk tuh? Enggak. Ini prosesnya nanti ada satu orang sebagai pemateri, ada satu orang sebagai responden menjawab pertanyaan. Ibu ada kesempatan nih boleh pilih kawan lain. Terserah ibu. Lawan Dayu yang apa? Ah itu Boleh silakan Pak Ayu. Enggak tadi lawan dia. Kerjaan sama ya. Ibu boleh pilih sendiri yang mana? Jangan pilih saya. Berarti perjanjian kelasnya. Oke. Ini depan terus. Boleh silakan Bu. Silakan Bu. Siap. Ibu mau pilih siapa? Kawan. Terserah. Saya. Pemain, mana pemain? Pemain geser ke samping situ terus biar satu kelompok. Maaf pemain ya. Ibu mau ini siapa? Yus. Kan saling menghargai. Sama. Dan Anda. Saya mau jauh-jauh. Nanti ada masalah. Ada masalah. Pokoknya kalau ada setiap permasalahan kami selesaikan bersama. Pokoknya kalau setiap ada masalah, ibu bertiga dulu. Siap. Itulah yang namanya kebijakan. Kebijakan kan masih yang tidak nanti kebijakan di dalam tidak. Ibu silakan dulu. Terima kasih. Duduk juga. Tapi duduknya sampai-sampai. Ada yang dua. Siapa yang kerja? Ada? Udah, nih. Siapa yang cukup? Cukup? Oke. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Kalau tidak diperhatikan dari pertama, kedua, ketiga sampai dengan terakhir, di terakhirnya kita akan nyangkut. Jadi dari pertama kedua sia-sia kita mengorbankan. Untuk ibu dipelajari di berdua, nanti satu orang presentasi, satu orang ini data
Ibu yang jadi masalah banyak kali 5 lembar. Astagfirullah, banyak masalah. Oh, ada satu. Ingat ya, kita ada keyakinan ke kelas, yaitu saling menghormati, saling menghargai. Ya. Siap kan? Petik aja mau. Nanti pegang ni, pajakit pegang sedia punya kalau baik. Dari dulu. Ya. Oke, siap? Siap? Siap. Nah, ada pertanyaan satu dari saya. Coba diperhatikan. Ada satu pertanyaan dari saya. Tadi kan kita ada buat nih permainan 5, 4, 3, 2, 1. Mana nih? Sebelum saya turunkan tangan. 1, 5. Sudah. Mau yang ini terserah. Yang penting angkanya satu. Dah. Oh, berarti tadi nggak paham? Paham. Nah yang udah paham itu. Berarti jangan mengingkari perjanjian kelas tadi ya. Dah. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2. Coba 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Padahal cuma permainan ecek-ecek itu anak-anak kan. Tapi ini bisa kita terapkan ke orang dewasa. Kalau seandainya orang yang mengatakan 5, 4, 3, 2, 1 salah. Betul. Dari segi permainan kalau saya menetapkan peraturannya seperti itu. 5, 4, 3, 2, 1. Salah benar? Sesuai aturan saya benar, tapi secara logika untuk masyarakat umum salah. Tergantung tempat. Satu pertanyaan, siapa yang bisa menjawab? Ingat perjanjian kelas ya. 1, 2, 3. Di antara permainan tadi, di antara ibu-ibu permainan tadi, siapa yang bisa menarik sebuah kesimpulan? Kesimpulan permainan jari tadi dan pandangan masyarakat umum itu salah, tapi benar sesuai dengan peraturan permainan. Ada satu titik temu. Itulah yang namanya kesimpulan. Ada? Walau menyacarang nyok cara bedung, cuma ada bedung kan? Satu titik temu, satu kesimpulan, satu tujuan. Apa? Setiap permasalahan ada jalannya. Tepat. Ada lagi? Kembali ke setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Siap, betul. Ada lagi? Cara-cara mau. Padahal kan hana alam nebak kalon tapi betul. Hana alam pikiran lo yang jawaban tapi betul. Itu namanya sebuah kemajuan. Belum ada di otak saya itu, tapi sudah dijawab benar, tidak salah. Hai Ruti. Apa? Bineka Tunggal Bineka Tunggal Ika. Beda-beda tetap satu. Yang satu tujuan itu ada nggak yang tahu? Udah dikasih bayangan nih, Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Apa satu? Dari segi permainan tadi. saling menghargai. Saling menghargai boleh. Dah. Coba ibu ingat kembali. Serumit-rumitnya masalah semua bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi atau berkolaborasi. Mantap. Ya, Tapi yang dalam hati saya belum ketebak nih. kami tahu.
4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Satu tujuan. Satu sebuah kesimpulan. Walaupun kita bolak-balik, tetap satu itu ketemu. Betul. Tak. Coba ibu hitung. 5, 4, 3. Sudah masuk Pak? 3 kan? 1, 2, 3 kan? Berapa lagi? 4. 4 kita tahu. 4 mana itu? Udah 5, 4, 3. Dapat angka berapa? 3. Dah 3. 2, 4, 5. Dah, kalau kita hitung kebalikan. Itu 1, 7. Walaupun kita putar-putar angka 3 ini tetap ketemu, terangkat angka di 3. Kan tetap terangkat di 3. Coba kita lihat 5, 4, 3. 3 nya terangkat kan? 2, 1. Kita hitung kebalikan. 4, 2, 3. 3 nya tetap terangkat. Itu 1, 7, 2. Walaupun kita persepsi berbeda, tapi tetap 1, 7, 2. Untuk kita lebih maju. Kita siap? Kita langsung ke pemaparan pertama. Silakan Bu, yang satu tadi sudah saya presentasi, yang kedua silakan maju. Kedua. Nanti Ibu sebagai penjawab responnya. Kalau nggak maju dua-dua terus kawan-kawan ya. Ibu. Halo. Ingat ya, perjanjian kelas kita apa? Saling menghargai. Kalau yang lain berbicara, peserta yang lain mendengarkan. Silakan Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah, kami akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, bertahan hidup. Yang namanya kita manusia, kita pasti ingin bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu kita yang namanya butuh makanan, butuh minuman, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh jadi keadilan ya, mungkin keadilan juga. Karena tanpa itu semua kita nggak bisa bertahan hidup. Mungkin dari segi kita lihat dari biologi aja, tanpa makan kita nggak akan bisa bertahan hidup. Tanpa minuman dan semuanya itu kita pasti nggak akan bisa bertahan hidup ya. Terus yang kedua ya. Kemudian apa? Boleh, terserah Bu. Yang kedua tentang penguasaan. Ya, kita yang namanya kita manusia itu kita pasti ada ingin rasanya ingin apa sih tadi ya? Kalau mungkin kita ingin menguasai, tapi menguasai itu juga butuh ada aturannya juga, jangan kita asal-asal menguasai. Ya di sini juga, tapi penguasaan ini bukan hanya penguasaan untuk kepentingan, tapi penguasaan dalam hal pembelajaran mungkin, atau dalam hal materi seperti yang Pak bilang tadi, yang nggak bisa kita berusaha untuk bisa, itu juga salah satu contoh dari penguasaan. Apalagi ini tentang siswa ya, jadi penguasaan materi mungkin lebih tepatnya. Terus kemudian kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia itu butuh kasih sayang. Tidak ada kita yang sebagai manusia itu dibenci sama orang. Kita pasti yang lebih butuh kasih sayang dan rasa diterima di dalam baik di lingkungan, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Berapa gitu ya? Baik, itulah kasih sayang itu semua
dengan aturan yang berlaku tersebut ya. Jadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti yang Pak Bupati bilang tadi, apabila kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, maka akan muncul masalah di situ. Dan kita berharap di sini kebebasan ini kita mau kebebasan, tapi juga harus sesuai dengan aturan. Ada undang-undangnya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir ini tentang kesenangan. Yang namanya kita sebagai manusia, kita pasti ada butuh kesenangan. Baik kita sebagai guru ataupun siswa, semua butuh kesenangan. Seperti yang tadi juga ya, kita butuh permainan atau apa yang buat kita senang. Nah, karena dengan kesenangan itu mungkin bisa menimbulkan hal-hal positif nanti yang akan bisa kita peroleh. Karena apa contoh ya, kalau misalnya kita sedih, kalau misalnya kita nggak pas pikiran kita, kalau kita belajar pasti akan susah kita untuk menerima. Jangankan anak-anak kita sendiri, kalau nggak senang hati kita, maka untuk menerima pelajaran itu agak susah juga. Begitu juga dalam kita sebagai guru, kalau hati kita nggak senang, kita banyak masalah di rumah, pas saat kita mengajar, maka mungkin kita marah-marah atau apalah. Jadi untuk itu kita butuh yang namanya rasa kesenangan untuk bisa kita lengkapi sebagai kebutuhan dasarnya manusia. Ya mungkin hari ini dapat kami sampaikan, ada yang kurang boleh ditambahkan, atau memang di mana ada kejanggalan boleh ditanyakan. Kalau kami nanti bisa menjawab, kami jawab. Kalau kami tidak bisa menjawab, kami serahkan ke Pak Mustaqim. Oke, tepuk tangan luar biasa. Bu, kok jarang jalan buka apa? Betul. Nah, Baru dulu. ya Allah ya Rabbi. Kita dulu. Saya merasa tahu. Ya, tentu banyak deh. Ya. Mantap Bu, terima kasih ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya sangat mengharap ya, ketika sebuah pertanyaan datang, ada respon untuk lebih maju dari apa yang sudah disampaikan. Ya, di sini kita mencari sebuah pengembangan baru. Jangan nanti ada pertanyaan, Bu, pemasangan itu, jangan itu nggak maju. Kita tetap berdiri di tempat semula. Yang bisa diharapkan ketika kita melangkah, orang ibu-ibu ini sudah melangkah nih. Tugas kita bukan melangkah, berlari. Itu akan maju. Tapi kalau tetap sama di melangkah, sama, malahan ada yang lebih fatal lagi. Orang ini sudah melangkah, kita cuma terdiam. Paling parah, nggak bakalan maju. Silakan pertanyaan satu aja untuk kami. Ya, untuk pengembangan ke arah yang lebih maju. Kami baru berlangkah. Kalau bisa dengan pertanyaan kami harus berlari. Baik, sini orang jawab. Dah. Siapa? Satu pertanyaan? Ayolah. Nyongkun komunitas praktisi membangkitkan semangat, membangkitkan gairah untuk menambah ilmu yang lebih maju. Satu aja. Ingat ya, yang ini bukan macam nih, tapi bisa dikatakan bukan menindas. Biar kita semua ada rasa ingin tahu semua, ada kemajuan bersama, yang nanti tidak ada respon sama sekali, saya katakan kesimpulan dari hasil pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Harus diancam dulu. Kita saling menghargai. Ini orang-orang hebat semua. Kan kelima ini kebutuhan dasar manusia. Kenapa penguasaan itu bisa termasuk kebutuhan dasar kita? Penguasaan. Kalau penguasaan itu kan ada ya, mungkin dasar kita ini penguasaan itu kenapa bisa masuk ke kebutuhan dasar manusia? Iya, mantap. Boleh Bu, silakan untuk memberi respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dulu kepada yang bertanya. Jadi di sini kita ada kebutuhan dasar manusia. Yang namanya kebutuhan dasar manusia itu ingin menguasai ya, ataupun penguasaan kan. Jadi kalau misalkan di sekolah ya, seorang guru itu harus bisa
Kayak mana Bu? Puas? Puas. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu. Terima kasih banyak. Halo. Dah pernah kita yang urunya lagi yo. Nah. Bukti ji. Ayo kan? Terkadang kan? Nah, ini saya sedikit bercerita. Terkadang orang hebat itu bukannya dia nggak hebat, dia belum mendapatkan kesempatan. Anak mit, bangai, si dongkrak itu. Pegahaya di tipu ada pegahaya, ibu dah lagi membedah perawai. Lepas hari ni dengan orang kita. Hampa teh coba. Belum pernah aku coba anak mit belah terua. Ketika di bangai dibuli, dikena boleh kau, upaya ni. Kah nak cara bukan bangai, lebih cara kah pada orang lain. Hana mau tengok orang lain yang tak tadi. Tok garang-garang tapi semangat. Ada kesempatan dia untuk membuktikan dia mampu. You tak ke dia ke? Ini ibu ini. Long okey. Ibunya kan pendiam, lembut. Ini pasti suaranya halus. Serak-serak itu. Rupanya aja. Cara ibunya ngeluh, ngor lain sama cara ngeluh tok yang beda. Lu perlu. Kelompok berikutnya. Bukan merendah Bu, memang kenyataannya memang sudah itu diri. Pak Jaki, tanya deh. Tes ya. Tes deh. Kelompok materi ketiga. Motivasi perilaku manusia. Siapa? Tadi satu, sekarang dua. Ini tiga sekarang. Satu balik. Satu ada terus naik kelas. Apa yang perlu kami Nah, itu baca itu. Ini Boina apa lagi? Hah? Boina nomor posisinya. Kami di mana? Ini apa? Dijelaskan. Okey. Hai, kalau jaga monjit kalau. Baiknya yang Kan satu. pucuk betah dorongan ayo dia ada. Kan yang urunannya kalian dengan bawa dia mampu. Tak sepele kalau mau kata ini. Main-main semua. Hai, kan aku pegah mana sepele-sepele kawan dalam hati nak mendu. Ketika dia dah kalian nyang. Pasti dah lagi. Tapi nyat kan kenyataan ada termasuk tu. Hari juga ada jejak. Lu nak latih lagi yang. Jipura kamu. Kalian yang ada pada dia bicara pula padahal lebih pada yang. Parah. Dah, silakan Bu. Terima kasih. Ayo. Jadi dalam tiga ini ada motivasi perilaku manusia. Sudah tak? Buka. Depan lagi Bu. Apa wajah itu? Depan lagi. Oke. Ingat ya, perjanjian kelas kita saling Ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gimana kalau saya menjelaskan dua tiga ada? Yang lain kenapa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kami nanti tidak tahu bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kita bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu apa yang kita tidak tahu. Kita menjadi lebih tahu karena kita bertanya kepada orang yang lebih punya pengalaman daripada kita sendiri. Dan nomor dua, Boleh. untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan itu bukan kita dapat dari diri kita sendiri aja. Kita bisa mendapatkan dari orang lain dengan cara perilaku kita itu harus baik, Pak. Jangan kita pergi ke sana pun perilaku yang diomongkan itu kita buruk. Si A jelek, kemudian si B pun bilang si ini tetap jelek, perilakunya buruk kayak gitu, Pak. Terus yang nomor tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, tapi yang positif aja, Pak. Jangan misalnya mereka pun menginginkan kita masuk neraka, kita pun masuk neraka. Karena apa yang mereka inginkan kita ikuti aja.
kita kemana pun kita pergi, nilai yang kita dalam diri kita sendiri itu Yakini. yang kita yakini itu daripada Pak. Iya, bagus. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Satu, apabila orang tersebut tidak menanyakan, nanti saya akan tanyakan kesimpulan. Ya udah, saya aja. Ya. Bagaimana cara kita memotivasi diri kita sendiri? Cara jadi cara kita untuk memotivasi diri kita sendiri itu dengan cara kita belajar lagi, bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Cukup. Puas, Bu. Puas. Dah, sedikit dari saya. Nomor 1, 2, dan 3. Dah. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini perilaku kita manusia. Penyebab kita melakukan sesuatu. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Adakah anak-anak sekolahnya yang terlambat tidak takut? Tetap merasa takut kenapa? Takut kena hukuman. Dia akan untuk menghindari ketidaknyamanan itu, untuk menghindari hukuman itu, dia akan merangkai apa? Merangkai berbagai alasan. Walaupun alasannya itu sulit diterima. Terkadang bohong. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dari segi ini apakah 1, 2, 3 ini salah? Tidak, semua yang benar. Seharusnya kalau kita tuh motivasi itu, misalnya contoh lah, misalnya seperti kita bilang kan, misalnya ini Pak, kita belajar rajin supaya dapat ranking 1. Tujuan kita apa? Supaya kita dipuji sama orang. Kalau itu menurut saya kurang bagus itu. Ya. Jadi kita harus memang punya tujuan sendiri lah ke depannya. Salah tidak, Ya, tapi kurang Pak. Nomor 1 tidak salah, tapi kurang Pak. Kita melakukan sesuatu karena takut hukuman. Ini mengharapkan dipuji orang. Selama orang itu sanggup memuji, sampai kapan orang sanggup memuji kita? Ketika ada bosan, udah muak, nggak bakal dipuji lagi. Sudah itu perilaku yang baik dari kita tidak kita lakukan. Nih, menjadi orang yang mereka inginkan. Tidak bisa juga. Kenapa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena kita jadi diri kita udah ada masing-masing, udah ada diri kita sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka di sini pribadi, bukan mereka ini. Dari kalimat ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka pribadi masing-masing, bukan mereka kawannya. Nah, ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin menjadi orang seperti apa? Ini maksudnya. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh kita tadi percaya akan saling menghargai. Itu yang kita percaya, itu yang kita ingin buktikan, ingin sampaikan, itu yang kita pegang. Ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan. Dari ini ketiga ini mana yang terbaik, Bu? Ini semua baik. Yang terbaik. Yang terbaik. Nomor 3. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita. Itu Ibu. Memang betul enggak? Menyonyo nilai 2. Nilai LH 7 nilai. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kawan kita. Berikutnya, disiplin positif. Ya, disiplin positif ini dari saya terus lantaran datanya di sini. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan. Disiplin itu intinya.
Orang membayangkan, termasuk saya, membayangkan disiplin itu sebuah aturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, kena sanksi ataupun hukuman. Padahal disiplin itu bukan itu. Disiplin adalah belajar. Belajarnya untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Contoh sekolah. Saya sekolah jam 8 datang, jam 8 udah masuk, bukan dari orang lain, dari diri sendiri. Belajar untuk tepat waktu. Itu namanya disiplin. Belajar disiplin. Bukan berarti disiplin itu kita sangkut pautkan dengan tata tertib, aturan. Walaupun sekarang kita laksanakan seperti itu, ya. Harus kita tanamkan sama anak-anak. Ini contohnya nih. Contoh, urang anak sembahyang. Ieu pohon, ketika ada pohon sembahyang, ada pohonnya yang lele. Tanamkan dalam hatinya. Salat itu kebutuhan. Nyan anda hanada poh tak pegah kapri sembahyang juga hai. Hang ki neraka. Hai beteh sembahyang. Sudah ada dalam hak. Itu juga dengan anak-anak, dengan pribadi kita masing-masing. Oh, lo kayak hukum kau. Hukum kau Indonesia. Beda hukum kau pengen kau. Yang menyahan ada berarti bahwa sakit kau akan kurasa sama bila kau ikut belum. Ada nanti hang berubah deh. Ya, itu intinya tanamkan dalam hati. Ya, disiplin. Arti disiplin yang sebenarnya seperti ini. Disiplin itu belajar. Disiplin itu murid, mengikuti. Orang itu harus tahu kalau aturan kita buat ini harus tahu manfaatnya apa orang itu. Kita kasih tahu. Jangan cuma sekedar jam 8 datang tank, kalau enggak itu salah. Jangan marah nanti. Nanti Anda jangan. Kalau bisa kita tanamkan sama anak-anak. Nah, kalau kita pergi jam 8 sampai ke sekolah tidak telat, itu untungnya untuk kamu. Apa untungnya, Pak? Kalau pergi jam 8 sampai jam 8 di sekolah, kamu harus siap dari rumah jam 7. Kalau jam 7 langsung kamu bangun tidur, langsung langsung mandi, itu kan dingin. Bangun jam 6. Jam 6, Pak? Iyalah. Tapi jam 6 pas salat subuh. Itulah, salat subuh dulu. Iwo. Terikat ya. Terikat semua. Demi kebaikan. Dah, kita lanjutkan di sini. Itu disiplin. Berikutnya, yang kelima. Keyakinan kelas. Kelompok siapa? Silakan, Bu. Apa nih? Takut dong, Ma. Oke, silakan. Yang kelima, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya kalau menurut saya yang baca tadi hampir-hampir sama seperti peraturan kelas. Ya. Kemudian peraturan sama juga seperti peraturan kelas kita. Misalnya kita membuat peraturan kelas kita, anak harus datang tepat waktu. Anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terkadang kan anak-anak banyak yang membuang sampah tuh di dalam laci. Sebagian kita kadang-kadang dikasih anak hukuman. Ya kan, sebenarnya hukuman itu carilah hukuman yang positif, hukuman yang baik, yang mendidik. Anak-anak tidak membuat PR. Kalau bagi saya, yang tidak buat PR itu nggak ada yang kalau tidak buat PR ya udah nggak apa-apa. Ketika dia tidak ada nilai di dalam rekap nilai kita. Sama kami tidak boleh gitu. Nggak ada. Ibu sampaikan aja yang dari pelajaran tadi.
Jadi sewaktu besok pagi datang, kelasnya udah bersih, jadi kita tidak terganggu dalam belajar. Mungkin nggak tunggu belum? Udah tunggu belum? Mungkin itu aja lah ya. Kok dong? Kan udah apa tadi keyakinan kelas yang tadi kita bilang sama seperti peraturan kelas, ya udah mau sikap rapi ke kelas, kalau datang ke sekolah tepat waktu, habis itu lihat kerapian dari baju, celana, kebersihan tubuh, kebersihan pakaian juga harus kita lihat pada peserta didik kita. Mungkin hanya itu aja Pak. Oke. Mungkin ada yang bertanya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan Bu. Di situ kan ada seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Pertanyaannya, bagaimana cara sikap kita untuk memotivasi agar dia itu tidak, kalau keyakinannya kan, oh keyakinan saya, oh ini betul. Ternyata keyakinan itu salah. Bagaimana sikap kita untuk mengatasi, untuk memotivasi agar bisa mengikuti serangkaian peraturan tertulis tersebut. Ya, peraturan itu kan biasanya kita sebagai guru ada kita tempel di dinding gitu ya kan. Itu kan peraturan tertulis. Kalau peraturan yang tidak tertulisnya yang kita jalankan. Nah, di situ kan ada semangat. Bagaimana motivasinya kita? Memotivasi anaknya itu Memberikan pengarahan pelan-pelan supaya anak tuh oh iya salah ya saya ya, benar punya si ibu gitu. ya terus Terima kasih. semangat ya. Ya. Oke. Atau misalnya kalau mau lebih semangatnya lagi, oh dia membuat dia setiap hari buat PR kan dia sudah mengikuti atau dia setiap hari berpakaian bersih dan rapi. Kan kita kemudian anak hari ini pakainya bersih, hari ini rapi, harus kita beri motivasi dengan menyanjungnya. Nilai. Enggak, dia menyanjungnya. Hari ini rapi kali ya. Kalau bisa besok terus rapi dan rapi-rapi. Gitu. Kalau sempat itu nggak ada, Kalau ibu nggak ada, datang mulai lupa dan nggak setiap hari Pak. misalnya nih, Anaknya kan pasti merekam. enggak, misalnya gini, ibu masuk, ibu bilang, Udu, kamu cantik kali, kamu rapi kali, dah. Dan dia senang kan sama ibu, apa yang ibu mau dia. Dia mau belajar, mau mengikuti arahan ibu. Suatu hari, ibu tidak datang, saya masuk. Saya lupa menyanjungnya. Saya lupa mengatakan bahwa kamu cantik, kamu bagus sekali. Respon anak tersebut bagaimana? Pasti dia mengatakan kembali kepada guru yang bermaksud saya pernah kok dibilang saya bersih kok. Maksudnya guru yang bilang kok kotor kali bajunya nak? Enggak kok. Nah, jadi ketika saya lewat, saya nggak ngatain apa-apa. Anak-anak, sekarang mari kita belajar. Anak tersebut pasti bilang, anak mengatakan anak ini, pasti mengatakan seperti itu. Bagaimana sikap saya yang baik terhadap anak itu? Saya tidak tahu nih, tidak pernah melihat ibu sering menyanjung anak tersebut. Bagaimana sikap saya terhadap anak tersebut? Ada yang bisa bantu? Kamu dari bantuan dulu. Orang ada yang tolong. Oke. Ini ya, ini untuk kejadian yang belum terjadi dan kemungkinan akan terjadi. Ini yang namanya sebuah kemajuan. Ya, biasanya pun anak saya bilang nggak enak bapak, nggak enak sama ibu, nggak enak sama ibu. Bagaimana sikap saya yang sebagusnya, sebaiknya. Ini sebuah kemajuan yang akan kita terima bersama. Kalau mungkin ini aja kan bapak hanya pengganti hari ini saja karena ibu yang sebenarnya tidak hadir. Seandainya ibu itu pindah, ayo. Nanti bapak harus nyari solusi yang lain. Jangan ngikutin saya aja. Saya tidak tahu nih, Nanti Bu. kita harus kreatif. Saya tidak tahu nih apa yang akan saya lakukan di saat tersebut. Berarti bapak harus menguasai Iya. kelas. Iya. Oke, terima kasih Cahaya.
Ya, silakan duduk. Terima kasih. Mas jawaban terakhir yang paling tepat. Ya, Punya ya. keluarga ini. Terima kasih. Berikutnya, posisi kontrol restitusi. Silakan maju. Kakak, itu sama banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mencoba memaparkan tentang posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penghukum. Di sini dijelaskan, ini penghukumnya posisinya sebagai guru ya, yang saya jelaskan sebagai guru. Penghukum itu dia marah dengan siswa tersebut, melotot, bentak-bentak. Contohnya, kamu harus ikutin peraturan saya, tapi dengan nada yang tinggi, dengan nada yang marah. Hasilnya siswa itu jadi dendam dengan guru tersebut. Bisa jadi dia akan menghempaskan ban motor guru, pokoknya dendam dengan guru. Kenapa ini? Nah, itu hasil dari penghukum tadi, karena kita berperilaku kasar, karena kita tidak tahu apa yang dirasakan saat kita berkata kasar kepada anak tersebut. Untuk yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bu, perhatikan dulu. Pembuat rasa bersalah di sini, contohnya berkata dengan lembut, tapi kata-katanya itu menusuk. Ya. Kata-katanya itu menyakitkan hati siswa tersebut. Ini posisi sebagai guru ya. Jadi anak tersebut merasa bersalah. Oh, saya bersalah. Saya orang yang gagal. Jadi anak itu tidak maksudnya merasa bersalah kepada guru. Saya tidak berguna untuk orang lain. Posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini semuanya tidak salah ya. Semuanya betul. Dalam posisi sebagai teman, kita bisa berbicara dengan sebagai teman, akrab. Nah, kita beritahu yang baik, tapi dengan cara seperti berteman. Seperti kita memberitahukan kepada teman kita sendiri. Tapi hasilnya dia akan bergantung kepada kita. Oh, saya membuat kesalahan. Oh, ada bapak itu kok yang menghina saya. Ada bapak itu kok yang bela saya, belain saya. Nah, pemantau. Kalau pemantau itu kan dia mengawasi. Tugas kita mengawasi. Kalau mengawasi sudah pasti ada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada. Jadi di sini si pemantau ini memantau anak siswa, tapi kalau dia melakukan kesalahan, si siswa ini sudah tahu, oh berarti konsekuensinya apa. Kalau saya misalnya telat sekolah, peraturannya di sekolah kami kalau telat misalnya begini itu di lapangan di sampah. Jadi dia udah tahu konsekuensinya apa. Tugas kita cuma memantau, mengawasi, tapi peraturan dan ketentuan itu sudah ada. Kalau yang kelima, manajernya ini kita merangkul sama-sama, kita bimbing ke siswa. Misalnya nih dia melakukan kesalahan, jadi kita bimbing kalau ada apa yang dia buat itu salah. Jadi kita sama-sama cari solusinya itu seperti apa. Itulah kelima posisi kontrol guru, posisi guru ya, ini bukan orang tua ataupun atasan. Kami berbicaranya tentang guru. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Lantaran posisi kita sekarang berubah. Ya, lantaran posisi kita sekarang itu sebagai guru. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang bertanya. Silakan. Di antara kelima posisi ini, kira-kira mana yang lebih baik untuk cara kita kontrol siswa, itu mana yang lebih baik di antara 5 posisi ini? Ibu tanya sama saya. Ini. Oh. Ya, ini apa ini? Guru saya lihatnya Bapak. Sini tadi, kawan ini. Oh, masih. Nanti kita ulang. Kita ulang. Seperti kata Pak Jakir tadi kan, semua itu tidak ada yang salah. Jadi kelima-lima ini benar dan semua salah. Ada konsekuensinya seperti ini. Kayak penghukum, kan kita kalau penghukum di Algojo ya, kamu udah salah. Nah, jadi posisinya itu pasti anak-anak takut ya. Kalau pembuat rasa bersalah, kita posisikan diri kita itu kalau berbuat salah bagaimana? Ya, pasti lemah dulu ya sama anak-anak.
Wasita, sila menaruh nomor surat. Kau bilang, nyaman dan anjing. Ini guru penggerak. Sakit hati. Itu masalah hukum ya. Itu merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Tapi sakitnya. Apa salah saya cuma satu kok ditegur seperti ini? Kok bawa-bawa nama guru penggerak? Karena namanya silap manusia. Curhat. Bukan. Katanya mau contoh yang lain. Ini pribadi kita. Oke. Harusnya yang bertanya jangan seperti itu, Pak ya. Kalau posisi berbuat salah, kan kita maksudnya beliau ada buat salah. Jadi posisi kita salah juga. Nah, jadi cara bertanyanya bagaimana? Nah, seandainya nih saya digantikan posisi beliau yang membuat merasa bersalah, sakit nggak? Jadi cara tanya itu ya harus lemah lembut kan? Maksudnya kan kita kalau ada buat salah pasti ngomongnya lembut ya. Iya, Saya bersalah. Nah, jadi cara bertanya pun ke anak-anak ya lembut seperti Iya. itu. Kalau teman, Terima kasih. kalau Silakan. teman kan gini nih, kalau teman kan posisinya seperti ini. Kalau bertanya pun, tapi ada kemungkinan untuk bisa menyakiti. Karena apa? Teman nggak selamanya baik kan, bisa menyakiti. Jadi bisa jadi kita bertanyanya nanti atau mengira. Bisa jadi nanti kan kadang-kadang teman ya nggak bisa ngobrol emosi. Tapi kalau pemantau itu juga kalau pemantau ya formal kan tugas kita mantau, membawakan bapak dua. Tapi kalau menurut kami nih ya, posisi yang bagus itu manajer, karena manajer itu membimbing, merangkul dan mencari solusi sama-sama dengan anak. Kalau anak buat salah, ini misalnya ini sering telat nih, kan kita tanya ke anak kenapa sering telat, apa masalahnya di rumah anak. Misalnya kalau bilang, Bu kami telat bangun, nah, apa kita cari solusinya? Bangun ke orang tuanya, bangunkan cepat, alarm. Jadi kalau menurut kami ya Bu, posisi yang paling bagus itu manajer. Iya. Kan kira-kira Puas. Terima kasih. Puas nggak? Sangat puas. Kalau nggak puas saya jelaskan lagi. Sangat puas. Ayo, Kalau coba. menjelaskan- Terima kasih ya Bu, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Di posisi ini tidak ada yang salah. Ya. Semua yang kita pelajari hari ini tidak ada yang salah. Semua benar. Cuma kita cari yang terbaik di antara yang baik. Ya. Berikutnya. Aplasnya dulu luar biasa. Luar biasa. Berikutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oh, Mama, ini hukuman. Ini sudah ada yang pernah izin. Tidak apa-apa. Keringat dingin. Panas kan sekarang teman ya. Bu, nih saat kita tampilkan seperti inilah kita buktikan bahwa kawan-kawan kita bisa mampu. Ya. Minimal kan ada perhitungan. Oh gini orangnya. Kita lihat ya. Bisa ya mampu. Ya. Udah, silakan. Udah, di sini kita akan membahas tentang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak merasa bersalah tak kenal. Ini guru agama. Ini Nah, merasa bersalah. Cah, maaf. Yang penting hukum. Oke. Oke, di sini akan kita bahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, hukuman di sini setiap murid nggak mungkin kita kasih hukuman tanpa dia melakukan sebuah kesalahan. Di sini kalau kita kasih hukuman ya karena dia ada salah, dan hukuman itu juga harus dengan cara mendidik misalnya. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi di sini dari hukuman itu ya anak-anak harus terima konsekuensi dari hukuman yang telah kita berikan. Dia harus menerima konsekuensinya. Baiknya mungkin seterusnya akan dilanjutkan oleh Nurmala. Baik, saya melanjutkan sedikit.
Pak. Bagaimana? Nanti Kalau ya. tidak dari Besok kalau di rumah telepon saya. Saya pulang sedikit Pak. Oh ya, boleh juga. udah, lanjut. Udah. Oke, terima kasih ya. Jadi setiap hukuman setelah kita kasih hukuman tentunya kita pengen bersih lah. Istilah kita berbuat salah. Kita kan malu ditegur sama guru tadi. Bagaimana untuk mengembalikan rasa malu dia sehingga dia bisa berbaur dengan murid-murid lain. Jadi istilah kita jangan kita down. Bagaimana solusinya? Jadi sehingga bisa dia kembali ke kelompok mereka dengan bagaimana caranya? Dengan kita menumbuhkan karakter. Dan juga guru SPT ya, kita udah ada SPT, kita tanamkan rasa percaya diri dengan disiplin juga harus dengan rasa disiplin dia, tanggung jawab dia, setiap dia berbuat kesalahan pasti ada hukumannya. Dan dengan hukuman itu jangan dia membuat diri dia sendiri minder. Sekian Bapak. Terima kasih. Apresiasi. Iya. Silakan dari Pak satu pertanyaan. Dari apa? Yang lain-lain. Silakan Bu. Di sini kan tadi yang mengenai hukuman sudah diajarkan bahwa hukuman itu bersifat satu arah. Dan apa ini misalnya kita di sekolah hukuman kepada itu kan satu arah, berarti kan siswa hanya menerima. Bagaimana kalau seandainya kita kasih hukuman tetapi siswanya balas dendam istilahnya apapun percobaan benda atau apa, maksudnya balas dendam. Apakah itu dikatakan bahwa hukuman itu bersifat dua arah gitu? Karena istilahnya ada timbul baliknya, ada timbal baliknya itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk siswa sehingga siswa itu tidak menyimpang rasa dendam kita, sehingga antara kita dan siswa itu cair kembali ke suasana. Oke, bentar lagi. Bisa bisikan. Oh, tadi kami nggak dikasih. Ini berbelit masalahnya panjang nih, akan masalahnya sampai ke stage 2. Makasih Bu. Adil. Saling menghargai. Udah, itu kembali ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita kan seorang pendidik, tentunya kita bisa membujuk siswa besok jangan telat lagi ya. Kita pun sebagai guru jangan memberi hukuman yang di luar batas kemampuan dia. Karena tidak SD kan. Seperti itu. Berarti ini ada hubungannya Jelas? dengan ini. Saya paham maksud Ibu. Maksud Ibu, kejadian sudah kita lakukan, kemudian imbasnya balik ke kita, ban kita dikasih bocor ataupun mobil kita dicoret. Apakah respon kita ke dia nanti akan balas lagi? Balas dendam lah ceritanya. Itu maksud Ibu kan? Lantaran sudah dicoret mobil kita, besok kita akan ke sekolah lagi. Apa respon dari kita terhadap anak murid yang sudah membuat kesalahan lain lagi secara pribadi? Apa itu? Bukan? Tahu. Enggak, tadi kan tadi hukuman satu arah Pak. Hukuman bersifat satu arah. Ini sudah dua arah. Sudah dua arah. Lantaran timbal balik. Apakah itu dikatakan hukuman dua arah? Itu Bu, yang namanya hukuman itu kan memang satu arah dari tahap pertama. Tapi kalau sudah berkelanjutan bukan tahap 1, 2 lagi. Malahan ada 3, 4, 5, 6 sampai ke pengadilan. Iya kan? Sampai ke pengadilan nanti ya. Di pengadilan pun ada aspek lain, aspek sogok menyogok. Yang tidak salah di penjara, yang salah bebas. Ya kan? Itu intinya. Kalau bisa kita akan membuat semua ini menjadi satu, kita lupakan yang namanya hukuman. Kalau bisa jangan kita kasih. Tapi seandainya perlu dan terpaksa sekali, itu dibolehkan. Hana cara lain. Nanti balik ke 7 kontrol dulu jadi siapa? Makanya sangkut paut dari 1, 2, 3 sampai ke terakhir nanti akan ada sebuah video yang perlu pemikiran ibu semua. Kalau tidak diperhatikan nanti akan salah penafsiran. Terima kasih untuk kelompok ini.
luar biasa Bu. Jangan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kita lanjutkan satu lagi ya. Ya. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Ini Mbak naik woy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, saya akan paparkan yang bicara kami. Ya. Yang pertama, Ibu kalau bisa dengan penas lagi. Sehingga ini menentukan standar ketik. yang pertama segitiga refleks tikus. Ya. Di dalam ini ada segitiga. Setiap permasalahan pasti ada jalannya kan? Nah, kita semua kita punya masalah dalam kelas, baik di luar kelas. Tapi kita harus tinjau dulu dari mana. Misalkan ada anak-anak, kita tinjau dulu anak itu. Kenapa dia masalah? Kenapa dia dulu? Kan ada sebagian anak duduk belajar, kadang-kadang butuh kawan. Nah, itu kita cari sebab dulu. Karena semua masalah itu bisa kita selesaikan. Tapi selesainya dengan bukan cara marah. Kita bentak, kita pukul, alah. Dia apa kita selalu bilang, dia memang bodoh. Anak itu nggak bodoh. Nggak bodoh anak-anak itu. Cuma cara kita membaca. Setiap anak kita bisa membaca anak kita. Bagaimana karakternya di rumah, bagaimana karakter di sekolah, bagaimana karakternya dengan orang tua. Nah, kita bisa baca anak-anak tersebut. Nah, dari situ kita bisa memberi keyakinan kepada anak itu untuk bisa dia berubah. Nah, misalnya dengan dia ada bermasalah, kan sering diejek-ejek. Kita bisa membuat untuk kita sepakati, supaya dia tidak merasa misalnya dikucilkan di kelas. Nah, bisa kita berbicara sama-sama, kita cari solusinya sama-sama teman, di keluarga ataupun orang tua. Nah, kita bisa juga menstabilkan identitasnya. Karena kita nggak boleh menyerah dengan masalah. Setiap masalah pasti ada jalannya. Itu cuma Saya sedikit lagi ya. Ini yang namanya menstabilkan identitas. Ini yang namanya validasi tindakan yang salah. Dan ini menanyakan keyakinan kelas. Di sekolah, seperti tadi dibilang, ada yang namanya aturan. Aturan, setiap aturan yang kita buat terkadang anak-anak tidak tahu manfaat untuk dia sendiri. Tapi ada yang namanya satu keyakinan. Keyakinan itu paham anak-anak itu aturan yang dibuat apa tujuan manfaat tujuan tersebut. Itu yang namanya sebuah keyakinan. Contoh, jangan lari-lari di dalam kelas. Itu aturan. Kalau keyakinan, berjalanlah di dalam kelas. Bukan jangan, tapi berjalan. Pakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Orang cuma tahu aturan, nggak pakai helm didenda. Tapi kalau kita tanamkan keyakinan, Anda pakai helm berubah, buka helm meninggal. Itu orang kalau udah ada keyakinan seperti itu, helm akan terpakai sendiri. Tidak pasti ikut aturan. Apalagi ada aturan lebih bagus lagi. Dua segi dia sudah jalankan. Yang pertama keselamatan dia sendiri, yang kedua mengikuti aturan. Ya, yang namanya keyakinan, boleh handukah menyerubah rendah, menyenah helm. Itu namanya keyakinan tertanam di dalam hati. Ya. Kemudian di sini menstabilkan identitas ketika anak-anak berbuat salah, kita harus mengatakan dulu pada anak tersebut,
ini kejadiannya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Tanyakan dulu, benar? Kejadiannya kibat. Oh lagi apa? Anak lupa. Yang biasa terjadi lagi. Ya. Ketika sangat termudah lagi ya, kita sudah sampaikan tidak masalah lah, hal seperti itu sering kejadian. Kamu mukul orang kan? Iya apa? Anak lupa. Nah alasan kan kepokok, pakai kepokok. Nah, ketika kita bilang jangan kita bagi-bagi, itu aja stabilkan identitas. Memang salah yang dia buat. Tapi kita ucapkan dengan kata-kata yang bagus. Tidak masalah nak, yang kamu buat itu wajar. Kan ada alasan kita menstabilkan validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu lakukan? Kan kamu ada alasan. Kemudian menanyakan kembali keyakinan. Keyakinan kita di sekolah ini apa? Tidak boleh melakukan kekerasan. Masih ingat nak apa keyakinan kita di sekolah ini? Ya apa? Tidak melakukan kekerasan. Yang kamu lakukan? Nah, darah ini sudah kita kendalikan. Ini enak dijawab sama dia, enggak bentrok lagi sama kita. Salah saya apa? Ketika dia sudah mengucapkan salah, kita tanyakan lagi. Bagaimana kira-kira memperbaiki salahmu itu? Jangan kita kasih solusi. Tanyakan sama dia. Bagaimana caramu menyelesaikan masalah yang sudah terjadi? Dia akan berpikir itu. Saya akan meminta maaf, Pak. Setelah itu, saya akan berkawan sama dia. Setelah itu, mungkin kalau dia nggak kawan jajan, saya kasih jajan saya. Anak-anak akan terangkan tebak. Iwo pak kelompok roy, anak bengi-bengi ada di kita. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan untuk kawan kita. Saya mana? Oh, silakan pertanyaan satu pertanyaan. Kalau bisa yang sangat susah, yang nggak bisa dijawab. Maaf Pak. Bisa dijawab. Silakan Bu. Terima kasih. Di situ tentang menstabilkan identitas. Bagaimana dalam kategori seperti apa kita menstabilkan identitas tersebut? Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Ya, ini Kak. Luar biasa. Luar biasa. Bu, berarti Ibu perhatian tadi. Apakah perhatian sama saya atau penjelasan saya? Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana kita menstabilkan siswa itu tersebut. Bagaimana cara, apa akibatnya? Apa akibat yang dia lakukan? Masalah yang dia lakukan tadi, bagaimana cara kita membawa anak-anak ini jangan lagi berbuat masalah? Ya kan? Tadi misalnya tadi ada salah satu siswa. Ada dibilang tadi siswanya jangan peraturan sekolah. Nah, kita membuat satu peraturan sekolah. Apa tujuan kita buat peraturan sekolah itu? Kita kasih tahu dulu tujuannya apa? Apa akibatnya? Nah, setelah kita bilang akibatnya itu, dia bisa menerima. Oh, akibatnya jangan jalankan. Berarti ini jangan jalankan ini pecah kepalanya, patah kakinya. Oh, itu tujuan ibu bilang tadi. Itulah cara menstabilisasi identitas saya. Oke. Sudah puas Lu? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kawan kita. Tadi sudah apa Lu? Nah, itu ada kesimpulan. Oh ya, silakan. Bu, nanti Ibu kesimpulan ya. Berdua kita. Oke, 2-4-6. Kita bentuk tim lain. Tadi kan satu tim 2 orang, sekarang satu tim 6 orang. Dah. Pas kan? 2-4-6. Pak Jal pasti kan? Oke, yang terakhir. Tolong perhatikan nyo Pak Jal nyo pernah ngomong. Nah, tolong diperhatikan
secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, habis. Di sini saya tidak ingin mengharapkan itu masalah apa. Bukan itu yang saya harapkan. Sayangnya. Yes. Nanti ketika penyelesaiannya dilakukan, saya mengharapkan peragaan, bukan sekedar umum. Peragaan berarti ada 4 orang siswa, 1 orang guru. Guru tersebut yang menyelesaikan masalah tersebut. Berkelompok, silakan maju 5 orang. Sudah siap? Bu, ibu guru. Kita di sini saling menghargai. Ya, jangan saya dari enak aja, nggak boleh. Nah, kita kompromi dulu kerjasama sama kawan. Kalau memang kawannya nanti saya siap menjadi ini, saya siap menjadi itu, semuanya akur, enak. Ya, nih saya mau jadi bola aja lah. Kan itu kayak mana kompromi dulu sama kawan. Gimana ya? Betul dong, iya, itu masih belum. Silakan maju. Ibu duduk dulu. Gurunya di sini. Silakan ibu panggil. Siapa yang ibu panggil? Udah. Ibu aja. Ibu sebagai apa nih? Bola. Bolanya. Siapa? Bangun. Bangun ibu. Ini guru lagi minum kopi. Kopi nggak ada loh. Kita ada di pihak guru. Posisi kita bu. Kalau ada headset nanti kita headset. Bu, ibu kan pegang bola tuh. Apa tindakan yang normal dari ibu? Tindakan yang normal. Tindakan yang normal dari ibu. Tadi kan ada perhatikan video. Apa? Mengadu pada guru. Mengadu pada guru ya. Ada. Aduh, punya saya. Gak ada kompromi lagi tadi. Tadi komprominya. Baca. 5, 4, 3, 2, 1. Tadi bola saya diambil sama tahun. Kasih. Diambil sama situ dia merampas, ditarik-tarik. Sampai tangan saya lecet di buku. Ini apa? Ini bola sih, kata kecil. Oke. Itu bola kamu sendiri atau kamu ambil dari orang lain? Ini bola dari sekolah, punya sekolah saya minta sama Sekolah berarti dia. kenapa Karena ada bola aja saya ambil. ini panggil olahraga bukan? Bukan. Bukan. Berarti kita panggil yang tapi siapa tadi yang ganggu di kamu? Saya Dan Puji. bukan.
kembangkan. Silakan maju kelompok berikutnya. Sama-sama. Kalau bisa penampilannya lebih superstar lagi. Di sini lampu dewasa. Boleh kita matikan nih. Pak Jal, tok aja. Kami takut kena cahaya untuk matahari. Hah? Kena letuk bang? Pakai buku jangan. Buku jangan bakar buku saja. Boleh. Kita Kepingin ini. kita jangan ulangin anak. Nih, Nana nih Pak. Ya. Nih. 5 menit nih. Tadi ceknya lembut, ceknya ini sekarang. Tekangan udah tahu. Tadi orang ini kan nampak buku saya. Udah saya bilang Aku buku menjawab saya. aku dia dulu dia. Ulang. Saling menghargai ya. Kayak Menghargai, saling menghargai. Kepala sekarang drama apa dulu? Bu, Iya nah. tadi kan selfie buat buku saya. Udah saya bilang ini buku saya, dia nggak percaya. Boleh lah aku. Enggak yang tadi. Kalau bisa bukan. Boleh. Kita permainannya yang tadi. Boleh. Biar nyatu. Bola. Bola. Kata-katanya bola. Bu, bolanya udah nggak ada di tangan ibu. Kalau bisa Bu dari posisi sebelah sana, muka ibu nampak. Dari sana bola, dari sana. Oke. Bu, maaf ya Bu, tadi kan selfie rebut bola saya. Udah saya bilang itu bola saya, bukan bola sekolah. Nggak dengar dia rebut, dia ngajak kawan lagi Bu untuk bantu dia ngerebut bola saya. Lihat kasih tahu bola siapa. Udah saya bilang orang tuh nggak percaya dia rebut terus. Coba panggil kawan yang masalah. Yang mana tadi? Selfie dia dipanggil ibu. Nah, sini nak. Apa alasan selfie rebut bola yang kasih malah? Kan bola sekolah Bu. Bola sekolah. Iya. Tahu dari mana kamu kalau itu bola sekolah? Tadi nampak dia pinjam dari Bu, dari Bu olahraga. Dari ya. Iya. Iya. Malah. Nah, saya bawa dari sekolah Bu. Kamu Karena dari di sekolah sekolah. apa? Saya bawa dari sekolah Bu. Karena di sekolah jarang dikasih bola. Oh iya. Selfie yakin ada lihat. Tapi tadi lihat sama. Siapa saksinya selfie kalau malah? Iya. Iya saksinya. Biar kita sidang semua sekalian. Yang mereka dia. Bu, ingat restitusi ya. Iya iya. Saling menghargai. Dia tinggal. Saling menyatukan. Ini Bu orangnya kan tahu kalau ini bola sekolah. Tahu kan konsekuensinya kalau kita bersaksi salah, aturannya ada di sekolah. Yakin ada lihat tadi? Saya Malah- lihat Bu, cuma saya bang belain dia kan dia bestie Bu. Oh, itu yang betul. Ini yakin ada lihat tadi? Tadi sembunyi bolanya. Ada kami lihat tadi. Dia di mana? Malah minjem guru olahraga apa hasil ngambil? Buku mana pegang tadi? Ah, pegang. Ada lihat malah minjem dari guru olahraga. Itu nggak lihat. Jadi kalau kita tidak melihat secara langsung, kita tidak boleh bersaksi. Gak boleh juga ikut-ikut kawan. Tapi Malah, kan hah? bolanya sama warnanya dengan bola sekolah. Berarti kan bola sekolah. Kalau udah sama berarti namanya itu bola sekolah. Ya kan udah Dan sama. ini sebelumnya itu lapor dulu. Coba ya. Masih ada nggak bu apa bola di sekolah? Kalau memang nggak ada berarti iya itu punya sekolah. Jadi sebelum bertindak kita mikir dulu. Kenapa mau main ya? Enggak Bu. Mau gangguin aja. Mau gangguin aja. Ini bagus sifat seperti itu. Enggak Bu. Enggak. Seharusnya Main sama-sama. main sama-sama. Ini seharusnya kalau kawan buat salah Ditegur. ditegur, nggak diikuti. Enggak. Nah dari tadi ikut karena besti. Besok-besok Enggak usah bestie lagi. bisa besti lagi. Jadi ini Sama juga melihat kawan. Ya Bu itu bilang punya kawan ya sama-sama ikut-ikut aja. yang tidak boleh. Nah ada Tahu mau dia ikut-ikut. ikut. Terbilain Kalau kawannya masuk neraka ikut juga itu. Nggak mau. Jadi besok-besok kalau memang kawannya pegang bola, kalau memang mau main ajak main sama. Kalau memang beranggapan kalau itu bola sekolah, coba tanya ke guru olahraga dulu. Kalau memang udah jelas, baru boleh. Jangan pun kamu ambil, kamu lapor ke guru biar guru aja yang ambil. Kalau unit sendiri ini kamu ambil nih. Datang orang tuanya kemari, kalau orang tuanya nggak terima bola anaknya diambil,
sama-sama, kalau mau main ajak main sama-sama. Kalau memang beranggapan kalau itu pulang sekolah, di sekolah dulu ke kelas, ke kantor dulu, ada guru olahraga, bilang ke guru, lapor. Coba ingetin dulu jangan direbut. Oh itu bola sekolah, balikan ke kantor. Kalau memang mau dibalikan lapor ke guru, jangan kamu bertindak sendiri, ya. Jadi kalau enggak kamu juga ada dapat hukuman. Kan kita punya aturannya di sekolah, ya. Kalau mau main sama-sama. Kalau tidak mau main, yang cari-cari. Nah sekarang Gak apa, lanjut terus. Oke, nggak apa. Apa akibat bola yang kita? Akibat bola ini. oh dia ini dia. Kalaupun tetap dilanjutkan nanti ini berebut bola, nanti akhirnya apa? Kalian kan jadi berantem. Akibatnya kalau kalian Tahu saya keyakinannya apa? di bolanya itu kalau memang mau main sama-sama jadi berebut nanti ternyata jadinya berantem. Kalau udah berantem permasalahannya panjang, tentang orang tua, terus lagi masuk kantor. Jadi setiap bukan punya kita itu jangan diambil. Paham? Ya, siap. Ya salah. Jadi ulangi lagi nah ya. Jadi sekarang saling minta maaf, bukan satu orang sama saling minta maaf, saling memaafkan. Ini bolanya kembaliin ya, Kak. Bukan maaf ya. Mukanya senyum. Besok jangan cium-cium aku lagi ya. Itu besok jangan lagi ya dikecilkan kawan ya, banyak ikutan ya. Oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua soleha sesuga, tua soleha sesuga, tua soleha sesuga, tua soleha sesuga. Oke, terima kasih. Dengan kawan-kawan kita, luar biasa hebat. Luar biasa penyelesaian masalah. Ya. Video tadi video masalah. Saya ada video penyelesaiannya. Tapi video saya dengan ibu-ibu sangat jauh berbeda. Sangat bagus punya ibu daripada saya. Betul, Bu. Coba Pak kita tanya contoh. Coba Pak. Dari ketika saya Kita jawab ya. Kenapa kamu negara lagi apa masalahnya? terus Pak, pancik semangat lagi. Saya belum teraku. Bukan. Udah, penyelesaian aja ya. Penyelesaian aja. Jangan lama. Penyelesaian dari saya. Audit pajak. Sama-sama. Oke. Masalah tidak perlu dibuat lagi kan? Penyelesaian masalah. Yang pertama saya buat pengaduan. Setiap anak ketika sudah dizalimi akan mengadu kepada orang tuanya. Kenapa? Kan stop anjing kira itu. Kuy beli kamera, stop beli kamera. Kan, oke kan sikapnya tempok kan stop betul kan? Mereka di kamera beli stop. Mana tuh? Dah, berikutnya. Ya, ini untuk meluruskan masalah. Nah, versi saya dan versi ibu mantap punya ibu. Saya kalah.
inilah penyelesaian masalahnya. Yang pertama, seorang guru itu tidak perlu membentak untuk menyelesaikan masalah. Kita cari dulu akar permasalahannya apa. Kita setel dulu anaknya. Betul, jadi seseorang itu akan membentengi dirinya dengan berbagai macam alasan dan pembelaan diri. Salah-salah orang yang anak salah berdalih. Kalau kita marahin anak tersebut. Dan terakhir, siapa yang mau bantu saya untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Boleh? Mau? Oke, tidak apa-apa, ikut ya. Silakan kesimpulannya. Apa yang sudah kita bahas disampaikan itu. Apa yang ini alami, tidak ada harus kuno. Apa yang ada di pikiran aku tadi sampaikan. Dari pertama sampai terakhir, ibu simpulkan aja semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kesimpulan yang kita ambil dari yang terakhir, bahwa di sini kita akan mendidik ya anak-anak kita itu jauh lebih bagus dari yang lain. Yang tadi dan kita lihat video tadi juga permasalahan itu membuat kita lebih tahu bagaimana menyelesaikan masalah tadi. Dan itu tadi tentang budaya positif ya yang kita terapkan di sekolah kita nanti. Jadi kita sudah tahu bagaimana sebelumnya kita nggak tahu, jadinya lebih tahu. Alhamdulillah kita mendapat ilmu yang lebih banyak lagi tentunya ya. Jadi itu aja sebenarnya kita budayakan nanti budaya positif yang dilakukan tadi. Insyaallah ya kita tutup majelis kita hari ini dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Satu orang lagi ya, testimoni. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya pribadi mengikuti kegiatan ini ya senang, menambah ilmu, menambah pengetahuan, lebih tentang yang kita tadi itu cara kontrol guru, terus tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Tadi pertama mengidentifikasi identitas tadi dulu ya. Itu baru menanamkan keyakinan pada anak. Senang Kak mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kami, manfaat juga untuk kami yang ingin mungkin mengikuti CGP ke depan. Terima kasih buat Bapak Mujekir yang sudah bukan memanfaatkan, maksudnya mengajak kami dalam kegiatan ini. Dan mudah-mudahan nanti kita depan kita bisa saling membantu. Kalau kami ikut, Bapak membantu kami juga. Siap, saya siap membantu. Iya. Mudah-mudahan ke depannya pun Pak lagi bisa berbagi ilmu dengan kami. Amin ya Allah. Dalam hal membimbing, mendidik anak-anak lebih lagi. Karena kami juga masih banyak kekurangan dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah. Banyak kami belum tahu solusi ke depannya bagaimana. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan berakhirnya testimoni perasaan mengikuti pembelajaran hari ini, maka berakhir pula presentasi dari saya tentang budaya positif. Saya berharap untuk rekan-rekan ada pengembangan ke depannya lagi. Kita buat anak-anak didik kita lebih maju lagi, lebih bersemangat lagi, dan lebih kreatif lagi. Terutama kita harus mengkreatifkan diri kita sebagai seorang guru. Terima kasih untuk semua hari ini. Saya akhiri.